Jombang kampanye Aku Cinta Produk Indonesia atau yang serupa seperti Bangga Buatan Indonesia adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri dan UMKM, serta membangun kebanggaan terhadap karya bangsa untuk mendukung perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal, mendukung pelaku UMKM, dan mempromosikan produk buatan Indonesia di media sosial dan komunitas. Selalu berkoordinasi, konsultasi, kooperatif, akuntabel, dan kerjasama tim dalam setiap kegiatan PKK agar tidak terjadi kesalahpahaman serta semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi semua para hadirin dan undangan yang hadir. Sebelum saya akhiri, tetap senantiasa saya kelurahan Jargon Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang. PKK Kabupaten Jombang siap berkolaborasi. Nanti mohon ditindaklanjuti ke kecamatannya masing-masing. Ini sosialisasi di awal bulan ya. Nanti karena kita akan mengadakan kegiatan fashion show untuk Bu Camat di hari jadi Kabupaten Jombang. Kalau bisa batiknya dari UMKM kecamatan masing-masing ya. Siap Ibu? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia saya nyatakan bisa dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya sudah diperkenalkan, nama saya Retna Kusmawati. Saya owner dari Brand dan saya ada juga sedikit pengalaman di organisasi. Kebetulan saya tercatat di Persama Jati, yaitu perkumpulan pengusaha busana, di mana saya di sana dipercaya oleh teman-teman program bagian pengawas. Saya juga mungkin memperkenalkan Mbak di sebelah saya ini salah satu tim desainer Kanima, Mbak Dewi. Beliau juga dari Unesa Busana. Sudah ikut kami baru ya setahun. Saya sendiri bingung ini saya diberi di sini ini mau ngapain itu dulu. Pada kesempatan ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya dalam pemimpin ya menjalani usaha saya di bidang busana. Sebenarnya saya nggak ada pengalaman sedikit pun di dalam untuk desain. Saya nggak ada sedikit pun sekolah desain apa enggak, itu saya nggak ada. Kebetulan saya hanya menyukai di bidang desain, sehingga dari suka itu saya mencoba waktu itu membuat brand kami ini. Sebetulnya desain itu adalah proses kreatif yang merancang dan dengan tujuan untuk menciptakan suatu karya. Tidak hanya busana saja, bukan. Kalau di sini kita akan
kita, di lingkungan kita mau bikin apa ini, kalau bikin mau busana casual bisa, kita harus punya apa ya, angan-angan. Kalau casual itu biasanya di tempat mana ya, kalau kita pakai busana casual harusnya itu bisa mungkin di taman itu ada apa ya, ada bunga, ada kupu-kupu, itu bisa kita masukkan elemen-elemen itu. Kalau kita mau pakai busana pesta, pesta itu bisa tempatnya di mana? Biasanya dipakai antara malam atau pagi. Busana pesta antara pagi dan malam sendiri harus dibedakan. Sama-sama pestanya tapi beda ya. Jadi kalau pagi pesta tapi nggak terlalu bling-bling istilahnya, tapi ya tetap harus ada. Tapi kalau malam mungkin ya lebih keren. Desain itu memerlukan ide kreativitas dengan mencari inspirasi di berbagai sumber, bereksperimen dengan ide-ide yang baru. Mungkin bisa bahkan desain pun bisa kita gali dari pengalaman kita yang kemarin. Sebuah desain itu nggak ada patennya itu. Saya tidak pernah mendengar desain busana, satu busana desainnya kita patenkan. Itu saya nggak pernah mendengar. Mungkin belum pernah mendengar ya. Tapi desain itu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sekarang lagi trennya apa ya? Misalnya lengan puff, gitu ya. Kita ambil aja, nggak apa-apa, dicontek pun nggak apa-apa. Tapi mungkin bentuk badannya, bentuk kerannya kita bedakan. Misalkan itu. Jadi sebenarnya gampang desain itu, apalagi sekarang ibu-ibu saya kira sudah pegang HP semua. Di situ ada Pinterest, di YouTube juga ada, banyak sekali bisa kita gali di sana. Itu nanti untuk apa? Untuk yang teorinya nanti mungkin tim saya yang bagian menjelaskan bagaimana kira-kira suatu desain yang harus apa aja unsur desain di dalamnya, itu mungkin nanti tim desain saya yang menjelaskan. Kalau untuk misalnya ibu-ibu mau memasuki market yang lebih luas lagi, itu kita harus mengetahui target market yang kita tuju. Misal kita target marketnya itu kelas menengah, tapi nanti kita memasarkannya di kelas bawah, tentu tidak akan jalan. Jadi intinya kalau itu dibuat industri, saya mungkin agak menyimpang sedikit. Saya menyampaikan pengalaman saya dulu, karena yang kita target itu kelasnya menengah, tapi kita jualannya di kelas bawah, itu tidak akan jalan. Itu juga kalau kita bikin yang biasa tapi kita jualnya di atas, nggak dilirik sama sekali. Itu untuk industri, kalau mau mencapai ke industri. Tapi kalau untuk bikin satu dua baju, misal 1-2 karya, itu mungkin lebih gampang intinya gitu. Kalau untuk industri memang banyak sekali aspek yang harus kita pikirkan di situ. Kalau untuk bahkan kalau untuk baju pribadi, baju satu-satu itu kita mengeluarkan kain harusnya 1,5 kita pakai 2 meter atau 1,75 itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam industri harusnya 1,5, tapi kita melenceng 5 cm aja, itu tidak boleh. Karena 5 cm kali berapa ratus atau ribu baju, intinya begitu.
mungkin sementara pembukaan dari saya begitu. Nanti untuk selanjutnya biar dijelaskan sama Mbak Devi tentang apa itu elemen-elemen desain di dalam suatu busana. Mungkin sebentar itu Mbak Devi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, sudah dikenalkan sama owner dari pengiriman Karena. Saya mau menjelaskan desain thinking dan implementasi dalam mendesain busana pesta. Apa itu desain thinking? Desain thinking adalah metode berpikir kreatif yang berpusat pada human center untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi inovatif. Jadi sebelum kita membuat desain, kita pasti punya keinginan kita membuat baju seperti apa, mau desainnya kayak apa, mau seglamor apa, kita pasti akan memikirkan itu. Jadi kita punya tahapan utama dari desain thinking untuk memecahkan masalahnya. Kita ada advertising, definite, ide, prototype, dan test. Ada di tahap 1 empati, yaitu dalam dunia fashion, empati merupakan tahap penting untuk memahami kebutuhan dan keinginan secara mendalam tentang desain itu. Jadi dari kita punya desain, kita harus memahami kita maunya apa sih untuk mendesain busana yang tadi. Setelah kita memahami dan kita mengerti apa yang kita mau, kita bisa membuat busana menjadi bisa diwujudkan di tahap selanjutnya. Di sini busana pesta umumnya dirancang dengan gaya formal, elegan, mewah, serta menonjolkan desain kompleksitas desain untuk menciptakan kesan eksklusif dan unik. Busana pesta itu biasanya produksinya itu tidak massal, lebih custom. Jadi setiap busana pesta itu pasti memiliki seninya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Sejalan dengan pendekatan advertising, desain dituntut untuk menciptakan karya yang tidak hanya estetis, tetapi juga bermakna bagi pemakai, termasuk dengan mengangkat nilai budaya. Busana pesta itu bisa dipadukan, bisa di mix and match antara bahan. Yaitu kita memakai bahan yang sangat kaku itu bisa kita padukan dengan bahan yang lebih flow kayak jas, kita bisa padukan dengan bahan yang lebih flow kayak satin yang lebih langsai itu bisa, ataupun kita bisa padukan dengan kain batik. Kebanyakan sekarang desain busana pesta itu lebih kreatif lagi di tahun ini, lebih banyak ininya, perpaduannya. Ada yang dipadukan dengan batik, ada yang dipadukan dengan kain tenun. Itu desainer sekarang udah banyak yang seperti itu. Tapi setiap desainer pasti punya keunikannya masing-masing. Seperti di samping ini termasuk ke dalam busana pesta karena ada banyak berbagai perpaduan dengan bahan yang bagus dan mendukung. Di sini menggunakan bahan jas, tapi dia ada printingnya motif, ditambah dengan ada hiasan embroidery di dadanya. Ini memberikan kesan tersendiri, memiliki arti tersendiri di setiap desainnya. Dari tahap pertama kita masuki define, definisi masalah. Dari hasil pemahaman pada tahap empati tadi di awal, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama dalam busana pesta adalah menghasilkan desain yang elegan, mewah dan eksklusif dengan detail khas. Namun busana tersebut juga harus memiliki makna personal dan kultur bagi pemakainya. Misalnya dengan mengangkat nilai tradisi melalui menggunakan kain wastra. Kain wastra termasuk batik, tenun, itu termasuk di dalam kain wastra.
pakai wasal tradisional tanpa menghilangkan kesan luxury yang menjadi ciri khas busana pesta itu sendiri. Di tahap depan ini kita bisa memasuki ke tahap ketiga. Di ide ini kita mengeksplorasi ide kita tadi. Kita bisa menggunakan di sini itu ada mood board gitu. Di sini mood board adalah panduan kita dalam nanti membuat desain agar desain kita tetap fokus sama keinginan kita. Di sini ada mood board, kita menggunakan kain yang bertekstur. Biasanya kainnya namanya kain jaguar. Yang bawah kita juga ada kain batik. Biasanya kalau di mood board ini gitu, kita memasukkan semua elemen yang kita mau. Kita mau baju yang kayak apa, kita masukkan ke dalam mood board ini. Kita mau pakai bahan seperti apa, kita juga bisa masukkan ke sini. Hiasan apa yang mau kita pakai, kita bisa masukkan ke dalam mood board. Agar waktu kita mendesain, kita tidak terlalu jauh keluar dari jalur dari apa yang kita mau. Di sini ada contoh mood boardnya. Saya memperpadukan kebaya jangan. Sekarang lagi tren banget ya kebaya jangan. Kebaya jangan dengan kombinasi busana hanbok dari Korea ini, Ibu. Kita bisa mengembangkan ini, kita bisa menjadikan satu ini menjadi satu busana pesta yang bagus dengan ada color palette. Color palette ini dipakai sebagai acuan baju kita mau berwarna apa sih, mau ke arah yang warna seperti apa, tenannya mau seperti apa. Dan kita bisa memadukan dengan kain batik pastinya Ibu, dengan hiasan manipulatif fabric. Manipulatif fabric ini banyak jenisnya Ibu. Ada embroidery, ada pleats. Pleats itu kayak biskuit itu Ibu. Nah, terus ada juga payet. Payet itu termasuk dalam manipulatif fabric. Jadi di busana pesta biasanya kan bling-bling. Itu termasuk dalam manipulatif fabric sebagai hiasan agar memberi kemewahan di bajunya itu tadi. Nah, di prototype tahap keempat ini udah masuk di tahap keempat Ibu di prototype. Setelah melalui tahap ide dan menyusun mood board sebagai sumber inspirasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan ide tersebut ke dalam bentuk prototype sesuai dengan apa yang kita mau. Pada tahap ini, konsep visual yang sebelumnya hanya berupa kumpulan inspirasi warna, tekstur, siluet, dan motif abstrak mulai diwujudkan menjadi rancangan konkret baik secara manual, melalui sketsa maupun digital menggunakan aplikasi. Sketsa bisa dibuat secara manual dan digital Ibu. Untuk manual kita pastinya masih menggunakan alat konvensional, biasanya pensil dan kertas. Kalau kita membuat desain digital, kita bisa menggunakan aplikasi yang mendukung Ibu. Kalau di HP sendiri itu ada aplikasinya namanya Ibispaint. Itu biasanya dipakai mendesain Ibu. Ibispaint itu bisa di-download di setiap HP, bisa HP Android maupun yang iPhone itu bisa. Ada juga yang mendesainnya menggunakan PC, laptop, komputer, itu juga ada aplikasinya sendiri. Ada Adobe Illustrator, Procreate, Photoshop juga bisa digunakan Ibu-ibu di situ ya. Kehadiran prototipe berfungsi sebagai representasi awal desain yang dapat dievaluasi, diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut sebelum diwujudkan menjadi busana pesta. Jadi kita dari desain berikut kita bisa mengembangkan apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau atau masih ini masih kurang, biasanya ini kurang, bajunya puffnya mungkin kurang besar. Bisa kita evaluasi dari desain. Di desain ini saya menggunakan aplikasi yang ada di PC yang di laptop, kalau enggak di komputer, namanya Adobe Illustrator. Kita bisa membuat desain menggunakan aplikasi pakai tools yang ada di sebelah kiri ini Ibu. Tapi memang lebih mudah mendesain busana kalau tidak ada PC yang mendukung ataupun laptop, kita bisa membuat
Uji coba dapat dilakukan melalui feedback langsung dari calon pengguna fashion eksperimen maupun simulasi pemakaian. Proses ini penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan desain, sehingga desain dapat melakukan perbaikan penyempurnaan sebelum busana benar-benar diproduksi. Dengan demikian, hasil akhir tidak hanya memenuhi aspek keindahan, tetapi juga relevan dengan identitas pemakai dan konteks budaya yang diangkat. Nah, dari desain ini, Ibu, kita mau jadi desainer. Kita kan di sini mau ada lomba buat baju. Dari tahap-tahapan ini, kita bisa evaluasi di tahap tes ini. Apakah desain ini sudah mendukung? Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Kita bisa lihat lagi. Desainnya apa sudah seperti busana jangan di atasannya? Oh sudah. Terus di busana Korea kan kita hanbok nih, pakai hanbok Korea. Pastinya kalau pakai hanbok Korea roknya pasti lebih lokal, yang lingkaran yang besar. Maka sudah sesuai sama desain dan umurnya. Oke udah. Apakah kain batiknya tadi udah masuk ya ke desainnya? Oke udah masuk juga. Kita bisa nambahkan hiasan yang lain itu seperti tips yang tadi ataupun pahit-pahitan tadi itu bisa kita tambahkan di sini. Mungkin nanti ada yang kurang hiasannya, kita bisa tambahkan di desain ini. Waktu kita wujudkan, sebisa mungkin kita mewujudkan sama persis sama apa yang kita desain. Seperti itu. Di sini ada dua desain. Yang pertama baju jamban dengan replika full kain batik. Di Jombang ini ada kain batik dari Jati Pelem, ada kain batik banyak Ibu, kain batik di sini juga. Ya, semua kecamatan. Semua kecamatan kan punya kain batiknya sendiri. Kita bisa padukan di dalam desain yang mau kita buat nanti. Busana pesta itu ada yang roknya pendek, ada yang roknya tapi di belakangnya ada belahan ataupun ada ekornya. Itu masuk ke busana pesta malam yang glamor, yang bagus, yang kelihatan eksklusif, gitu ya. Selain busana pesta, apakah busana casual bisa kita pakai busana pesta? Apakah busana casual bisa kita pakai ke tempat acara formal? Sebenarnya itu busana apapun itu kalau kita bisa mix and match, memadukan, kita bisa bawa baju itu ke tempat yang formal ataupun ke tempat pesta. Di sini saya bantu menjelaskan. Kita bisa mix and match busana casual menjadi busana pesta formal. Kebanyakan Ibu, kita itu kalau kerja kan pakainya bajunya formal, kemeja sama celana itu formal. Tapi kalau anak muda biasanya Ibu keluar itu cuma pakai kemeja terus pakai celana jeans kayak saya sekarang. Saya mengatasinya biar kelihatan agak terlalu casual. Gimana agar biar kelihatan lebih formal? Ya pakai sama jas, blazer, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita ada contoh. Ada baju kemeja putih sama celana jeans. Gimana kita madukan biar baju ini tetap kita bisa kelihatan formal dan bisa kita pakai ke acara yang lebih formal lagi, kayak acara pesta. Biasanya buruh Ibu. Kalau buruh kalau pakai kayak gini kurang menarik, kayak tidak sopan banget ke yang punya acara. Kita bisa padukan dengan memakaikan obibel. Obibel sekarang banyak jenisnya Ibu. Ada yang pakai batik cat, itu ada banyak jenisnya. Bagus-bagus sekarang biasanya pakai obibel, dipakai di pinggang. Ukurannya lebih besar dari bel yang lain. Biasanya sekitar 10 sampai 15 cm misalnya. Tapi itu bagus. Kita juga bisa memadukan kemeja putih dengan kain batik dimodifikasi, kayak dililitin di baju atau di celana bagian bawah kita pakai, itu bisa membuat baju terlihat lebih formal. Seperti itu. Mungkin dari sesi ini kita masuk ke tanya jawab Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi saya tadi. Ada yang perlu di-share, misalnya yang sekiranya membuat langsing. Ya, tipsnya ya bagaimana mengantisipasi
bapak sendiri. Warna-warna yang pas, yang kira pas, dipakai dengan orang yang posturnya yang kecil, yang bongsor, gitu. Monggo, Pak. Saya untuk menjelaskan ya Ibu, di sini busana pesta itu kan kita pasti pengennya terlihat lebih lebih glamor, terus lebih cantik pastinya kan. Motif batik yang seperti apa yang bisa kita pakai agar baju itu terlihat lebih bagus? Kalau pengen kelihatan slimming Ibu ya, biasanya kita pakainya motif yang lurus. Kalau lurus itu malah kita akan terlihat besar. Tapi bagus itu yang kayak segitiga ke atas gitu, yang serong-serong itu kita bisa bentuk, itu bisa terlihat siluet lebih slim dipakainya. Oh, serong-serong. Iya, jadi kayak segitiga tapi berurutan ke bawah itu bisa ngasih siluet lebih kecil daripada dengan Yang lurus. yang lebih lurus kayak miring gitu ya Ibu ya. Terus apa namanya itu. Jadi kalau motif itu lebih bagus itu memang kalau untuk busana pesta, semua motif bagus. Semua motif bisa dipadukan dengan busana pesta. Tapi kalau emang mau siluet yang lebih kecil, kita biasanya pakai siluet yang agak geometris, yang tidak terlalu besar juga, tapi motifnya bisa nyambung ke bajunya. Biasanya gitu. Terus untuk baju biar terlihat lebih bagus, kita nggak cuma dari pemilihan bahan dan pemilihan motifnya aja Ibu. Dalam memamerkan busana pesta, itu kita juga perlu melihat aspek dari pemakainya. Contoh, waktu nanti kita kan pasti akan ada fashion show ini nanti ya. Kalau fashion show, untuk memamerkan baju itu lebih bagus menggunakan model yang memang khusus untuk fashion show yang badannya sudah proporsional agar baju ini bisa terlihat lebih bagus dipakainya, lebih proporsional intinya. Kalau kita kan belum sewu Ibu, yang sewu sebelumnya model itu juga ada yang gendut. Cuma kan kita juga membagikan biasanya ini model itu kebanyakan pasti yang kita lihat tingginya. Baju akan terlihat bagus, busana pesta akan terlihat bagus apabila proporsi tubuhnya model ini juga mendukung. Ya, tinggi. Badan, terus kalau BB-nya besar tapi tingginya mumpuni, otomatis badannya juga bisa proporsional ya. Mbak Artono ini langsing. Jadi Masuk aku, Mbak Santi.